pusat sampai ke bawah. Jadi jangan membuat struktur di dalam struktur, itu nggak ada. Jadi tidak ada ketua umum Serikat di sedunia. Nanti besok ibu-ibu buat PBB juga, tapi pemudi Batak Bersatu. Nah, kalau nanti isinya semua perempuan. Nah, jadi tidak ada itu. Nah, tapi silahkan kalau untuk ajang silaturahmi ada grup Serikat di seluruh dunia, silahkan. Tetapi di DPP Serikatnya bukan itu menjadi pucuk pimpinan. Karena di DPP seolah-olah menjadi pucuk pimpinan, tidak. Pucuk pimpinan adalah di mana ibu-ibu sekalian terdaftar. Misalnya di DPC, ya ketuanya DPC. Yang bisa memerintahkan Inang itu adalah ketua DPC. Betul. Nah, ini bicara One Komando. Nah, jadi komandonya dari ketua DPC, bukan dari kepala departemen Serikatnya DPP, bukan. Mereka hanya bisa minta tolong. Inang, tolonglah ada gini, atau berkolaborasi membuat sebuah event bersama. Itu pun kalau memang dia skupnya skala nasional atau skala internasional dunia, harus ada persetujuan dari saya. Kalau skupnya dari skala DPD, harus ada persetujuannya dari ketua DPD. Kalau skupnya dari skala Kabupaten Tangsel, nanti melibatkan Serikat Disiplin DPAC, ya harus ada persetujuan dari ketua DPC. Bukan berarti misalnya Inang sebagai kepala divisi pemberdayaan wanita, seolah-olah seluruh serikat yang ada di PAC ini adalah harus tunduk dan patuh sama komando Inang. Tidak. Mereka tunduk dan patuh terhadap ketuanya masing-masing. Gitu, jangan sampai salah. Ya, jadi tidak ada ketua umumnya di serikat di sedunia. Dan tidak ada ketua serikat di yang menaungi seluruh DPD sampai ke PAC di Banten, tidak. Nah, ini kalau sempat ada kayak gitu, nanti ketua DPD nggak didengar itu. Karena udah nggak punya komando. Jadi memang struktur organisasi kita desain seperti itu biar tetap nanti muaranya semua ke ketua masing-masing. Jadi Serikandi, posisi Serikandi divisi pemberdayaan wanita itu sama dengan posisi divisi Hankam, sama posisinya dengan divisi yang lain-lain. Jadi tidak ada nanti kalau Serikandi bikin kayak gitu, nanti Hankam bikin begitu lagi, ada ketuanya ininya, ya ketua ini apa fungsinya, ketua DPC nggak ada fungsinya. Jadi jangan mau terkotak-kotak gara-gara itu. Kembalilah semua ke DPC PAC-nya masing-masing. Silakan bergabung, berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat satu event, silakan. Dengan catatan dapat persetujuan dari ketua DPC-nya atau ketua PAC masing-masing. Betul. Jadi jangan ada perintah misalnya dari saya ini kepala departemen pemberdayaan wanita, kita harus buat iuran sekian. Ini sekian. Nah, berarti sudah bikin aturan dalam aturan. Nah, jadi itu saya tegaskan, saya pastikan. Karena apa? Karena pemberdayaan wanita atau serikat yang kita sebut bukan organisasi sayap. Kalau organisasi sayap memang itu memiliki ADRT dan kepengurusan struktural tersendiri. Walaupun dia induk organisasinya adalah Pemuda Batak Bersatu, tetapi pemberdayaan wanita itu bukan sayap organisasi. Dia itu adalah bagian dari struktural yang ada. Jadi tetap nanti kembali ke ketua DPC. Jadi komando Inang ada di beliau, bukan ada di DPP, Serikat di DPP. Tetapi berkolaborasi, berkoordinasi bisa. Saling menghormati karena hierarki hal yang wajar. Saling menghormati, bukan berarti komando ada di ketua, selalu ada di ketua. Kecuali dari misalnya kepala pemberdayaan wanita di DPP memerintahkan pemberdayaan wanita yang ada di DPC harus mengatasnamakan saya. Inang izin, ada perintah dari ketua umum begini. Itu pun dia tidak akan minta langsung ke Serikandi, pasti meminta ke ketua. Gitu, misalnya kepala departemen pemberdayaan wanita DPP, ya Serikandi di DPP, saya bilang, Inang coba tolong dulu bilang sama DPC, Serikandinya DPC, sampaikan kita mau ada ini. Pasti dia akan telepon ke ketua DPC dan bahasanya harus sama ketua, izin, saya kepala departemen pemberdayaan wanita dari DPP, saya tadi diperintahkan ketua umum untuk bisa Serikandinya di DPC itu bekerja sama kita melakukan kegiatan ini. Nah, itu dia yang pasti. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh ketua. Nah, kalau begitu nanti terjadi kegiatan Serikandi nanti tidak akan diketahui ketua.
Dan mungkin ini yang terjadi di DPD. Nah itu tidak boleh. Sampai Pak Waka itu tadinya ikut di grup kami itu untuk menengahi kalau ada ceritanya mau ribut. Sampai beliau keluar disuruh pakai rok. Pantaskah seorang istri penasehat berkata begitu kepada KSB? Ya itulah tadi saya sampaikan di awal Inang. Sri Kandi ini adalah buru raja tapi jangan mengarajai. Nah, jadi oke, itu sah-sah saja lah ya, itu curahan hati atau apapun. Tapi kita bicara mekanisme organisasi, kembalilah Sri Kandi itu ke pimpinannya masing-masing di DPC, PAC, DPD masing-masing. Inilah pimpinan-pimpinannya. Bukan jangan bikin grup baru, karena ini akan jadi pecah. Oke, baru tadi pertanyaan itu berapa pertanyaan tadi? Nah, 3 ya? 2? 3. Aksesoris. Jual. Yang pertama tadi sudah terjawab. Oke. Yang kedua, struktur kepengurusan Sri Kandi itu dari mana aja, Ama? DPP, DPD. Udah terjawab tadi. Terjawab tadi tuh. Udah ya. DPP Aceh juga ada ya, Ama? Ada. Itu di Permendari Wanita. Aksesoris. Ya. Oke. Sekarang masalah gimmick-gimmick aksesoris. Atribut. Ada atribut yang memang tidak bisa dicetak, yaitu seragam. Itu ada di PU kita. Tetapi dengan kreativitasnya kawan-kawan sekalian bikin jam dinding, pemuda Batak Bersatu, kacamata ada stiker BBB di kiri kanan, bisa. Ya kan, makanya saya bilang dengan kreativitasnya tapi bisa tetap kelihatan. Kan saya nggak tahu teknologi sekarang kan, tapi ada logo BBB gini kiri kanan, bisa. Silakan Ina. Yang tidak diatur di dalam ADRT silakan dibuat dengan catatan untuk kepentingan organisasi dan harus bisa terkoordinir. Artinya tidak bisa dicetak personal-personal, tidak bisa. Harus tetap ada komando dari ketua. Nanti ketua yang lempar ke bidang usaha atau bikin tim untuk menjual gimmick itu ya terserah lah, aksesoris lah. Apa untuk menambahin kas. Nah ini selain itu organisasi tidak bisa jalan kalau tidak ada uang. Setuju ya? Nah, tapi jangan tanya uangnya dari mana, karena mungkin orang inang-inang lebih pintar cari duit. Nah artinya gini, ciptakan usaha-usaha di organisasi untuk menambah kas. Misalnya seperti saya bilang tadi, ya bikin catering atau bikin kayak tadi lah misalnya. Ya kalau misalnya kita tadi kan, toh kita harus keluarkan kas untuk beli makanan, ya ibu-ibu yang kerja di PB ini kita lakukan. Sedangkan jangankan tuh mama untuk acara orang meninggal aja, sampai propos juga ikut masak. Propos kita kan gondrong, tapi masak juga. Iya, artinya ini kan untuk menghemat dan bisa ada feedbacknya ke organisasi. Silakan Ina, silakan ciptakan peluang apa yang ada di sini untuk bisa nambah kas, tapi tetap harus bermuara ke ketua, koordinasi ke ketua, biar nanti ketua yang mengeluarkan. Kalau seperti kami di DPP, setiap ada tim yang kita bentuk selalu saya SK-kan, dan selalu saya tugaskan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau bentuk tim, misalnya bentuk unit usaha, SK-kan ketua. Artinya siapa petugas-petugasnya. Jadi mereka melakukan kegiatan ini resmi, tidak personal. Jangan nanti dia personal tapi mengatasnamakan organisasi. Janganlah. Ini kan banyak orang yang cerdas ini. Kita bisa ini, kita cetak ini, nanti dijualin di sana nggak tahu organisasi. Ini terjadi nih di Banten. Marga saya pula itu. Ayo kan? Ketawa sih kan. Gitu. Artinya jangan sampai. Nah kalau misalnya bentuk tim-tim untuk mencari duit, ya SK-kan ketua. Bikin aja SK-nya, bikin masa berlakunya sampai berapa lama. Ya kan, targetnya apa dan sebagainya. Oke, Nina? Cukup? Oke, nah, makasih, Nah.